Your attention please. Sebelum kalian memulai video ini, perhatikan dulu info penting berikut ini. Oke guys, balik lagi bersama saya Rio. Jadi kesempatan kali ini kita mungkin bakalan trading lagi ya, tentunya di Olim Trade ya. Oke, posisi sekarang market ini sedang sideways. Kalau misalnya kita ngeliat, ini market lagi posisinya ada di area-area support ya. Di sini ada di area resisten ya. Jadi kalau misalnya kita ngeliat, ini dia mengalami beberapa kali pemantulan. Di sini pemantulan satu ya. Sini pemantulan kedua, di sini pemantulan ketiga. Oke. Detik 01 saya open posisi ke atas selama 1 menit. Oke. Kenapa saya open posisi ke atas? Karena tadi sudah memasukin area supply and demand zone atau bisa disebut di area-area support and resistance. Oke. Oke, saya di sini open posisi 1 menit ya. 1 menit open posisi ke atas. 4 3 2 1. Oke, open posisi ke atas selama 1 menit. Kenapa kita open posisi ke atas? Yang jelas dia sudah mantul di area-area support ya. Di area-area zona SND-nya. Nah, apalagi di sini dikonfirmasi sama rejection atau penolakan harga. Berarti menandakan apa? Harga kamu cukup sampai di sini, kamu nggak boleh lebih dari harga ini. Kamu harus pembalikan atau reversal ya. Nah, inilah ciri-ciri gimana sih market itu bakalan balik atau reversal ngelihat dari rejection-nya. Sama juga di area resisten juga seperti itu ya. Harga kamu cukup sampai di sini, kamu nggak boleh lebih dari harga ini, maka kamu harus turun. Akhirnya dia turun. Oke. Oke, kita di sini profit ya. Kita di sini profit, guys. Oke, ini dipastikan profit ya. Oke, kita cari lagi market yang lainnya. Coba kita cari lagi aja deh, cari yang enak ya. Tadi ragu, guys. Oke, market lagi jelek. Coba kita lihat crypto composite juga masih jelek guys di Nusantara Halal Index. Oke, Nusantara Halal Index ya. Nusantara Halal Index di sini saya bakal open posisi ke bawah selama 1 menit. Kenapa saya open posisi ke bawah? Karena setiap dia berusaha untuk naik ya atau menembus area resistennya, dia nggak mampu guys ya. Jadi dia akan selalu menciptakan swing-swing baru atau titik tinggi atau titik terendah yang baru. Nah, inilah adalah swing tertingginya dia. Nah, ini itu harusnya market turun, dia berusaha naik tapi dia nggak menembus. Dia hanya sampai di sini. Sama konsepnya. Market sampai di sini aja dia nggak menembus ya. Sampai di sini aja. Dan sama juga dia sudah menciptakan wave membentuk V dan dia nggak berusaha nembus di atas. Oke. So, open posisi di sini 1 menit. Ya, open posisi sell ya, open posisi 2 kali. Kalau misalnya nggak masuk, saya kompensasi tetap searah open posisinya ke bawah. Oke. Jadi market tuh sebenarnya simple. Kalau misalnya kalian paham struktur marketnya, kalian ngelihat polanya, itu kalian ngelihat gini aja secara sepintas itu gampang. Kalian lihat di sini sudah base 1 tidak ditembus ya. Ada resisten lagi di sini tidak ditembus ya. Di sini juga seperti ini. Ini juga tidak ditembus, yang ini pun juga tidak ditembus. Sama, yang ini pun juga tidak berhasil ditembus ya. Saya bakal open posisi ke atas kalau misalnya ya. Kalau misalnya area ini misal gini, dia ditembus, ini ditembus. Nah, dia mantul di sini kemungkinan ada kemungkinan pemantulan, cuma dia ditembus lagi. Nah, ini kemungkinan dia sudah menciptakan wave baru. Ya. Nah, nyatanya market sekarang tidak berbicara seperti itu, tapi ketika dia mau menembus atau berusaha untuk mantul di satunya aja nggak kuat, akhirnya diturun lagi. Jadi, setiap ada support-support baru, ya, di sini ada support nih. Di sini ada support ya kan, dia ditembus. Setiap ada support lagi ditembus. Setiap ada support lagi ditembus. Dia akan menjadi pola-pola yang sama, akan selalu seperti itu. Oke. Kita ada profit lagi. Kita coba cari market yang lainnya. Oke, ini belum enak. Ini juga kurang guys. Ini marketnya lagi kurang bagus. Market Euro USD juga lagi gila-gilanya ya. Junamnya. Oke, di out Japanese yen kurang juga. Out Japanese yen kurang.
Oke, di sini juga kurang juga. Coba kita di CAC 40. CAC 40 juga kurang, nggak ada apa-apa di sini. Oke, nah ini kita lihat. Oke, ini bagus guys ya. Jadi kalau misalnya kita ngeliat ya, di sini ada area-area supply zone-nya dia ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngeliat secara garis dekat sama strukturnya seperti yang tadi ya. Jadi ketika dia membentuk suatu swing, dia tidak berhasil ditembus. Membentuk suatu swing, dia tidak berhasil ditembus. Di sini pun juga seperti ini ya. Di sini pun juga harusnya seperti itu. Ini adalah swingnya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari struktur marketnya ini seperti ini ya. Jadi dia nggak bisa tembus sampai di sini. Mantul pun tidak, dia semakin turun. Ketika di sini dia semakin turun lagi. Nah, ketika di sini kalau misalnya ini tembus, kalau ini misalnya tembus sampai di atas sini ya. Ini tembus saja dikit, kemungkinan market akan berubah menjadi uptrend, menembus area-area resisten yang sudah dibuat. Oke, saya di sini open posisi 3 menit ya. Open posisi 3 menit. Open posisinya ke atas selama 3 menit. Oke, saya di sini posisi parlay ya. Dari 1 juta naik open posisi jadi 3 juta. Semoga masuk ya. Nah, kita open posisi ke atas karena yang pertama wave ini sudah ditembus ya. Jadi kalau misalnya udah ditembus, kemungkinan dia bakal mengejar lagi yang daerah sini. Kalau sampai ini lagi nanti ditembus, ya udah fix. Berarti dia sudah melakukan reversal ya. Di sini tembus nih. Ya kan? Ini udah tembus nih. Dia bakal naik lagi. Strukturnya bakal akan seperti ini ya. Oke, simple sebenarnya. Market bisa dianalisis berdasarkan support and resistance aja. Ini kalau misalnya kita profit udah lumayan ya profitnya ya. Kita tinggal tunggu aja guys ya. Nah, oke guys, kita ngeliat di sini market sedang apa? Sedang penembusan. Ya, kalian lihat nih, dia udah tembus. Wave yang ini udah tembus, tinggal wave yang ini. Kalau misalnya wave yang ini tembus ya, tadi kan pola strukturnya kan kita berharapnya dia turun naik gini kan. Kita kan berharapnya gini terus gini lagi ya. Tapi nyatanya enggak. Area resisten yang ini ditembus ya. Jadi ketika dia seperti ini ya, dia berusaha untuk naik lagi ya. Sama, pokoknya setiap area resisten ini dilihat. Nah, ini juga ada area resisten juga. Nah, ini kalian bisa perhatikan ini. Di sini ada area pemantulannya dia. Nah, inilah jadi area swing atau area resisten yang valid ya. Berarti ini kemungkinan ini adalah area-area pemantulan di berikutnya atau bisa kita sebut area resisten baru. Oke. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Ini nanti ini akan menjadi area-area support sama resisten atau pemantulan baru. Cuma pemantulan barunya kita nggak tahu nih area support yang validnya di mana. Oke, profit. Nah, ini sudah valid menjadi area pemantulan resistennya. Jadi ketika nanti dia seperti ini polanya ya, dia akan mantul di area ini dan dia juga akan mantul lagi di area ini. Nah, inilah bagaimana cara kita untuk mendapatkan wave pembalikan dan kapan kita tahu ini area-area resisten berikutnya ya. Inilah bentuk wave yang kita harus pahami bahwa ini akan menandakan area-area penembusan. Jadi kalau misalnya kalian sudah melihat bentuk polanya itu adalah W ya, bentuk polanya ini adalah W ya, kalian tinggal lihat aja nih strukturnya ya. Kalian lihat, kalian perhatikan ya, kan perhatikan. Nah, ini kan bentuknya W. Nah, kalau misalnya dia tembus lagi, kemungkinan dia bakal turun. Tapi kalau misalnya ini bentuknya seperti ini, tembus di area resisten ini ya, kemungkinan dia bakal naik. Nah, ini sudah mulai melakukan perubahan harga. Inilah bentuk wave yang biasanya sering kita pakai untuk melihat apakah market itu sedang reversal atau enggak. Nah, ini yang jelas market sudah reversal. Cuma kita nggak tahu lagi nih apakah dia mampu menembus harga ini lagi atau tidak. Kalau misalnya menembus ya berarti dia bakal naik, menciptakan seperti ini. Dia bakal mengejar area swing berikutnya seperti ini. Oke,
Oke, mungkin videonya sampai di situ aja. Semoga videonya bermanfaat. Bagi kalian yang pengen belajar, kalian langsung aja WA aja ataupun kalian bisa ke Telegram gratis tanpa bayar sama sekali. Hari ini kita udah profit kisaran 4 juta sampai 6 juta ya. Saldo kita sekarang udah 1M. Oke, see you. Bye bye di next video berikutnya.